Nah, kemudian barulah kita bisa menyusun laporan arus kas metode tidak langsung. Dan di sini formatnya sama ya, ada cash flow from operating activities atau arus kas dari aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan. Nah, kita masukkan dulu apa-apa saja yang menjadi komponen dari aktivitas operasional. Tadi ada 4 ya, saya sudah jelaskan. Ada net income, tahun berjalan di sini. Kemudian ada biaya yang dikecualikan. Nah, ini sampai ini ya. Ini adalah biaya yang dikecualikan. Kemudian ada aset lancar. Ini aset lancar. Dan kemudian ada hutang lancar. Nah, itu kita masukkan dulu net income tahun berjalannya. Nah, ini berasal dari laporan laba rugi. Kita input 7 miliar sekian. Kita masukkan. Ya, 7 miliar sekian. Selanjutnya, kita masukkan biaya-biaya yang dikecualikan yang tidak berhubungan dengan kas. Tadi ada beban penyusutan, ada amortisasi, dan juga ada cadangan kerugian piutang. Nah, kebetulan di sini di mutasi itu ada cadangan kerugian piutang dan juga ada akumulasi depresiasi. Nah, kita masukkan dan kita catat sebagai beban. Nah, ini adalah beban cadangan kerugian piutang. Nah, kalau teman-teman bingung bisa lihat di daftar akun ya. Daftar akun di sini sudah ada keterangannya juga. Kita lanjut. Kemudian kita isi akumulasi depresiasinya sebagai beban juga, beban penyusutan kita masukkan di sini ya, 42 500, kemudian beban penyusutan kendaraan 9 sekian, kemudian juga akumulasi depresiasi peralatan kita juga masukkan ya. Kita masukkan. Plus minusnya juga sama dengan ini. Kalau ini minus ya kita masukkan minus, kalau ini plus ya kita masukkan plus, seperti itu. Setelah kita masukkan biaya yang dikecualikan, selanjutnya kita akan masukkan aset lancar, seluruh aset lancar dari accounts receivable sampai prepaid insurance. Di sini ya kita masukkan accounts receivable, kemudian employee receivable sampai prepaid insurance. Nah, di sini kita tulis apakah terjadi kenaikan piutang atau penurunan piutang. Nah, di sini karena minus atau kasnya itu turun, berarti di sini terjadi kenaikan piutang ya, sesuai sama keterangannya di sini ya. Kita masukkan. Nah, sampai dengan prepaid insurance kita masukkan. Kemudian baru kita masukkan hutang lancarnya. Nah, di sini hutang lancarnya dari accounts payable ya, sampai dengan ini income tax ya, kita masukkan semua. Nah, barulah di sini kita total dari ini ya, dari bad debt expense sampai dengan income tax kita total, kemudian kita jumlahkan, kita tambahkan dengan net income. Nah, maka hasilnya 9 miliar sekian itu merupakan kas yang dibutuhkan dari operasional activities. Berarti perusahaan menggunakan dananya sebesar 9 miliar sekian itu untuk aktivitas operasional, seperti itu. Kemudian di aktivitas investasi ini berkaitan dengan aset tetap ya, penjualan maupun pembelian aset tetap. Nah, di sini ada, kita bisa lihat ya, apakah terjadi pembelian atau penjualan, itu kita bisa lihat di sini. Nah, ini kan terjadi penurunan ya. Dari tahun 2023 dengan tahun 2024 ini terjadi penurunan. Dari yang 200 sekian menjadi 100 sekian. Nah, berarti ini karena asetnya itu turun, ini terjadi penjualan aset tetap. Karena kan berkurang ya, bukan bertambah. Kalau bertambah berarti terjadi pembelian. Karena ini berkurang berarti terjadi penjualan.
Nah, makanya di sini itu keterangannya adalah sales of vehicle atau penjualan kendaraan ya. Kebetulan di sini yang dijual adalah kendaraan. Sebesar ya perbedaannya adalah 135. Berarti ini terjadi kenaikan sebesar 135 juta. Kita masukkan. Berarti ini adalah kas yang dihasilkan dari aktivitas investasi. Kemudian kita beralih ke aktivitas pendanaan. Nih, aktivitas-aktivitas yang berjangka panjang. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ada bank loan, ada common stock dan juga return earning. Nah, ini saya jelaskan kenapa kalau return earning tidak dimasukkan di sini ya. Nah, pertama kita masukkan dulu bank loannya. Nah, ini sudah di penurunan kas karena di sini kita bisa lihat penurunan hutang juga, berarti kita bayar hutang kita berkurang, kas kita juga berkurang. Oke, kita minus. Nah, di sini kan teman-teman sudah saya jelaskan ya bahwa di return earning itu sudah termasuk net income dan juga dividen. Nah, kita bisa lihat di sini di metode indirect ya, metode langsung itu sudah saya masukkan net income. Ya, net income sebesar sekian. Berarti yang belum dimasukkan adalah dividen, pembayaran dividen. Nah, ini kita peroleh dari laporan perubahan modal atau laba ditahan di sini ya. Nah, gitu. Jadi keterangannya adalah pembayaran dividen, payment of cash dividend gitu. Kalau kita kurangkan juga hasilnya seperti ini ya. Jadi net income-nya dikurangi dengan payment-nya, nanti hasilnya juga sama, hasilnya juga ini. Kalau kita coba kita kurangkan net income-nya dengan dividennya. Nah, hasilnya sama ya. Antara return earning dengan net income dikurangi dengan dividen gitu. Jadi kalau di metode indirect ini kita nggak masukkan return earning karena di sini kita sudah masukkan yang namanya net income. Jadi kita tinggal masukkan pembayaran dividen gitu. Kita total ya minus 400 sekian. Berarti ini kas yang dikeluarkan untuk aktivitas pendanaan. Nah, kita total semua di sini dari aktivitas operasional, aktivitas investasi dan juga aktivitas pendanaan. Nah, muncul yang namanya net increase or decrease cash. Jadi kenaikan atau penurunan dari kas. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa terjadi kenaikan kas ya karena positif, dan kita bisa lihat bahwa nominalnya juga sama dengan ini gitu. Jadi untuk mengecek apakah kerjaan teman-teman itu benar, kita bisa lihat di sini apakah ini sama hasilnya. Kalau sama berarti sudah benar gitu. Nah, kemudian kita masukkan kas awal tahun. Nah, kalau di metode langsung itu kita masukkan kas di awal tahun sebelumnya, yaitu 2023. Sedangkan kalau di metode langsung itu kita masukkan bulan sebelumnya di tahun itu. Gitu. Jadi kita masukkan saja, kita tambahkan di sini. Ya, saya ulang lagi di sini, saya tambahkan kita rebalance-nya. Ini kita tambahkan semua kas dan juga setara kasnya ya. Jadi nggak hanya cuman petty cash dan cash in bank, kita juga masukkan marketable securities-nya. Nah, di sini. Kan kita total hasilnya adalah kas akhir tahun 2024 sebesar 11 miliar sekian. Untuk mengecek apakah kas akhir tahun 2024 itu benar ya sebesar 11 miliar sekian, itu kita bisa cek di laporan posisi keuangan tahun 2024. Kita total semua kas dan juga setara kasnya. Jadi gini, kita total kas dan juga setara kasnya. Di kasnya ya petty cash dan cash in bank, dan juga setara kasnya marketable securities. Maka hasilnya sama. Kalau sama berarti pekerjaan teman-teman itu sudah benar. Jadi seperti itu cara menyusun laporan arus kas metode tidak langsung. Bagaimana? Apakah
tambah sulit atau lebih mudah setelah saya jelaskan. Jadi cukup sekian video pembahasan kali ini. Untuk video selanjutnya saya akan membahas juga laporan arus kas metode langsung. Baik, sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.